Halo Sobat Resto, balik lagi di Dua Sisi. Seperti biasa, kali ini kita akan memperdebatkan hal yang harus diperdebatkan. Gak usah ketawa mbak, silakan menonton. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya. Mengambil royalti dari restoran. Roya Stefani kontranya Alin. Kontranya Alin. Mengambil royalti. Artinya lu pro harus ngambil. Siapa dulu nih? Ya bebas. Dulu nih, Lin. Gue kontra. Itu jelas gue kontra banget ya. Karena itu merugikan. Enggak, Lin. Kenapa tuh? Kan menurut gue kalau gue jadi musisi, gue juga mau dibayar. Tapi ngerugiin musisi juga menurut gue. Kan itu ajang promosi gratis Iya. untuk diperdengarkan. Tetapi kalau didengarkan terus, gue gak dapet apa-apa dong dari situ. Ya. Dapat media promosi. Bisa jadi. Terus ya itu udah pasti jelas ngerugiin resto banget sih, karena maksudnya dia juga nggak punya apa sih namanya produk yang untuk jadi apa ya ambience dia gitu loh, untuk lagu, jadi kayak kena silent treatment gitu sepanjang lagi makan. Aduh, gue gak bayangin. Saya masih maju makan. Iya, makanya coba lo pikirin lagi deh. Tapi kalau misalnya gue kata pro, gue gak mau rugi bes dari segalanya. Jadi Pelit. iya. Jadi gue harus pro aja. Karena gue gak mau rugi. Udah, statement itu aja. Gak mau rugi. Udah, titik. Biasa bes. Lu kan tahu suku gue. Jangan disebut ya. Jangan rutin. Oke, pertanyaan kedua. Review jujur restoran terus diupload di TikTok. Kontranya Alin, pronya Stefan. Setuju, jelas Setuju dong. ngerusak rezeki orang. Enggak ya, enggak gitu bes. Namanya makanan. Makanan restoran orang, kita harus review sejujurnya. Karena itu kan bakal nanti diupload dan orang tuh banyak yang lihat gitu loh. Mau nggak mau kita harus ya benar-benar review secara jujur. Kalau enggak, emang kita mau dihujat balik ya sama netizen? Kan enggak. Tapi kan untuk pelaku usaha itu ngerugiin dong. Pasti kan review juga ada etikanya nggak sih? Ya. Udah gitu dong. Maaf kalau Dua Sisi kali ini kurang berenergi ya. Kami sama-sama gampang menyerah. Menurut gua review restoran tuh benar-benar harus jujur aja. Karena itu kan ya pasti bakal banyak dilihat orang gitu loh di sosial media, bakal kita upload. Kalau misalnya emang nggak sesuai, misalnya mereka datang nih terus kata influencer ini enak nih, ternyata enggak, kan mereka juga kecewa bes. Terus mau pasti mereka kayak mengevaluasi lagi nggak sih, dan buat evaluasi buat restorannya juga loh kalau misalnya makanan emang nggak enak. Tapi kadang soalnya hal-hal yang kayak gitu tuh dipakai orang jadi celahnya juga buat review bohong juga sih. Kalau menurut gue ya, jadi kayak memang sengaja ngejelek-jelekin atau kayak black campaign. Jadi makanya gue nggak setuju. Ya, tapi ada juga loh misalnya kayak review yang nggak enak terus ternyata itu jadi ajang promosi mereka bes. Kayak Yang baru-baru ini ya. ya kayak boleh sebut boleh nggak sih? Boleh ya? Kayak Donald Pinkan masuk. Itu kan kata orang gak enak, terlalu berminyak segala macam kan. Iya sih. Kita pun kayak ngerasa gue jadi pengen nyoba deh. Kayak kepo Kayak ya jadi jadinya kepo, ya, jadi kepo. kepo rasanya kayak apa. Itu sebenarnya bisa jadi promosi mereka juga nggak sih sekarang tuh. Jadi kayak nggak selalu makanan enak tuh yang kita tuh jadi kepo, bahkan makanan gak enak pun kalau misalnya itu viral ya Rakus ya, rakus. bakalan kayak coba aja deh. Oke, next statement. Pertanyaan ketiga ya. Apa nih? Kita nunggu. Gue deg-degan. Iya, berat ya. Pengamen masuk restoran. Pronya Stefani, kontranya Alin. Kontra lagi. Lo setuju pengamen masuk? Setuju. Kan dia nginin suara. Biar gak ada royalti ya. Langsung aja. Kenapa
pengamen aja ya. Iya itu nggak boleh loh, ntar itu kena royalti. Enggak ya, itu kan dia menjual suara secara langsung anjir. Saya tidak minta-minta ya, saya jual suara. Nggak boleh. Jadi harus bayar. Tapi kalau gue jujur ganggu karena gue pernah punya pengalaman gak enak sih. Dipaksa. Karena dia ngeluarin suara, jadi harus bayar. Terus dia ngomong gini kayak, kakak saya belum makan, saya juga belum makan. Gara-gara kamu nih, saya juga belum makan. Jadi menurut gue ganggu ya. Pengamen sih menurut gue ganggu ya. Itu bukan pengamen, bes pengemis. Lu gimana sih? Sorry, itu yang minta-minta kan pengemis. Pengamen kan ngeluarin suara. Tapi ganggunya pengamen juga ya, Pak. Pernah punya pengalaman lagi nih gue. Dia nyanyi, tapi congornya persis di samping gue. Jadi kayak agak muncul aja tuh. Langsung gamut makan lo aku lo. Mungkin itu terlalu bersemangat untuk menyanyi itu di kuping kamu. Tapi menurut gue lagi-lagi ganggu sih. Kadang juga ada yang maksa soalnya. Maksa. Poin maksanya itu sih yang ganggu. Kalau nggak dikasih dia nggak mau berangkat. Oh iya, berarti dia sangat maksa secara parah. Maksa secara parah. Kalau gua pro karena Lo bagian salah satu dari mereka. gak ada yang tahu biasa. Nggak, karena itu menurut gue karena dia emang apa sih namanya, menyumbangkan suara. Jadi emang yang apa sih kalau di restoran menurut gue nggak masalah sih. Bener-bener gak masalah anjir. Tapi coba lo bayangin deh, lo fine dining, masuklah kayak ketawa. Oh, gue akan ikutan. Ketawa kalau aku di Bandung. Oke, kalau gitu kepada API, Asosiasi Pengamen Indonesia,